Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Adab masjid yang ke-13, irtida'u al-malabisil hasanah. Adab yang ke-13 yaitu memakai atau menggunakan pakaian yang baik. Ya. Jadi ketika kita akan berangkat menuju masjid, maka pakailah pakaian yang baik. Minal adabil hasanati allati yaqumu bihal musalli inda dukhulil masjid irtida'u thiyabil hasanah. Termasuk adab yang baik yaitu ketika akan sholat, ya, ketika masuk masjid, ya, hendaknya memakai pakaian yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, ambillah perhiasan kalian, ya, atau pakailah pakaian kalian yang paling baik ketika, ya, setiap berangkat ke masjid. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, ketika akan ke masjid, ya, hendaknya memakai pakaian yang baik. Ya. Termasuk pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak banyak memiliki gambar-gambar, ya. Apalagi gambar-gambar makhluk hidup. Karena gambar-gambar itu terkadang mengganggu pandangan kita ketika sholat. Ya. Coba kita lagi sholat, terus orang di sop depan kita, di punggungnya pakai pakaian yang tulisannya aneh-aneh gitu. Terus kita baca gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Ya, apalagi ada gambar-gambar orang. Ya. Nah, itu pakaian seperti itu bukan pakaian yang baik untuk dibawa ke masjid. Ya, mohon maaf, kita harus sampaikan seperti itu. Karena orang ketika ke masjid, dia itu bukan menghadap atasannya, bukan menghadap bosnya, dia menghadap Rabbul Alamin. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Antum kalau mau menghadap atasan, menghadap bos, gimana pakaian antum? Ya, kita membersihkan diri, pakai baju, pakai bawahan, pakai sepatu, kaos kaki, kadang pakai dasi, ya. Rapih kita. Mau ketemu siapa? Mau ketemu atasan kita. Nah, ini kita di masjid mau bertemu, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang memberi rizki kepada kita, yang memberi hidup kita, memberi umur kita. Masa pakaiannya kita asal-asalan? Itu kan tidak etis. Yang ke-14, adamu hajril masjidil qarib. Ya, termasuk adab masjid yang ke-14 adalah tidak meninggalkan masjid yang dekat rumah. Tidak meninggalkan masjid yang dekat rumah kita. Maksudnya adalah, ya, di dekat rumah kita ada masjid, ya, tapi kita nggak sholat di situ, kita cari masjid yang jauh. Ini nggak sesuai. Ya, di antara tujuan atau min maqasidis syariah, ya, salah satu tujuan syariat adalah ta'liqu qulubil muslimin, ya, yaitu untuk melembutkan hati-hati kaum muslimin. Oleh karena itu seorang muslim, ya, hendaknya dia pergi ke masjid yang ada atau yang dekat dari rumahnya. Ya, karena kalau dia sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya, maka di situ dia bertemu, ya, berkumpul dengan
tetangga-tetangga. Ya. Sehingga terjalinlah keakraban, ya, taklif, ya, melembutkan hati. Tapi kalau dia sholatnya di masjid yang jauh, sedangkan masjid dekat rumahnya dia nggak pernah di situ, jadi dia nggak berbaur dengan tetangga-tetangganya. Nah, ini tidak sesuai dengan maqasidus syariah. Ya, maka sholatlah di masjid yang terdekat dengan rumah kita. Ya, selama bisa khusyuk sholat di situ, maka sebaiknya sholat di situ. Kecuali ada alasan-alasan yang syar'i sehingga kita meninggalkan masjid yang dekat rumah terus memilih masjid yang jauh. Alasan yang syar'i misalnya tidak bisa khusyuk. Karena khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Bagaimanapun caranya, khusyuk itu harus diperjuangkan. Nah, kalau kita sholat di sini, terus kita nggak bisa khusyuk, karena misalkan anak-anak berlarian dibiarkan, atau misalkan karena ya banyak gangguan lah, sehingga kita susah untuk khusyuk, maka dibolehkan kita mencari masjid yang lebih jauh, gitu. Karena ada alasan yang syar'i. Tapi selama di masjid ini kita bisa khusyuk, maka yang terbaik adalah sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita. Yang ke-15 yang terakhir, ya, yustahabu al-masyu ilal masajid. Dianjurkan berjalan kaki menuju ke masjid. Ya, jadi berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Karena setiap langkah, ya, seseorang dari rumah menuju ke masjid, kemudian dari masjid kembali ke rumahnya, setiap langkahnya itu meninggikan derajat dan menggugurkan dosa-dosa. Ya. Bayangkan kalau orang dari rumahnya, misalkan dari rumah ke masjid 100 langkah, nanti dari masjid ke rumahnya 100 langkah, sudah 200. Ya. 100 meninggikan derajat, 100 menggugurkan dosa. Itu satu kali dia berangkat. Gimana kalau dalam sehari dia ke masjid 5 kali? Ya, sehari 5 kali. Gimana kalau seminggu, kalau sebulan? Maka banyak dosa-dosa yang berguguran dan semakin meninggikan derajat orang tersebut. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, kana rajulun minal ansor baituhu aqsa baitin fil Madinah fakana la tukhti'uhu salat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari sahabat Ansor, orang ini rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Jadi paling terpencil, gitu. Paling jauh dari Masjid Nabawi. Tetapi dia nggak pernah ketinggalan sholat di Masjid Nabawi. Ya, selalu sholat jamaah di Masjid Nabawi meskipun rumahnya jauh. Ya, maka para sahabat, ya, melihat orang tersebut merasa kasihan karena rumahnya jauh, gitu. Kemudian ada yang memberikan masukan, ya fulan, lau annaka ishtaraita himaran yaqika min ar-ramda wa yaqika min hawamil ard. Wahai fulan, kenapa engkau tidak beli tunggangan, ya, beli keledai atau beli kuda, ya, supaya itu bisa mengurangi, ya, panasnya matahari, ya, ya, dan menyelamatkan kamu dari binatang-binatang berbisa. Maka orang itu mengatakan, ama wallahi ma uhibbu anna baiti matnaba bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hamaltu bi hamlan hatta ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Qala fa da'ahu fa qala lahu mithla dzalika wa dzakara lahu annahu yarju fi atharihi al ajr. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, inna laka
ma ihtasabta. Ya, ketika diberi masukan untuk beri tunggangan, orang itu mengatakan, ya, saya tidak merasa senang rumah saya dekat dengan Masjid Nabawi. Justru saya rumahnya jauh karena mengharap dari langkah-langkah kaki saya itu berharap pahala. Maka disampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya engkau memperoleh apa yang engkau harapkan. Artinya dia mengharapkan langkah kakinya dicatat sebagai pahala. Nabi katakan engkau dapat apa yang engkau harapkan. Ya, ini keutamaan berjalan kaki menuju ke masjid. Ya. Jadi kalau rumahnya nggak terlalu jauh, mungkin nggak usah berkendara. Ya, jalan kaki aja. Setiap langkah itu dapat pahala. Nah, itu beberapa adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan masjid. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya mungkin sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dari para jamaah, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, untuk masalah tadi kan untuk mengumumkan untuk barang kehilangan tadi kan tidak diperbolehkan apabila mungkin di lingkungan kita ada yang meninggal itu Ustaz, karena ditemukan di masjid itu secara pandangan saat itu apa boleh diberikan atau? Ya, itu aja. Baik, untuk mengumumkan kematian boleh, ya, termasuk mengumumkan di masjid boleh, selama niatnya bukan untuk berkabung yang berlebihan. Ya, selama niatnya hanya mengumumkan, ya, supaya banyak orang yang mensolatkan, maka dibolehkan, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, ini pengalaman mungkin hampir rutin untuk imam-imam terhadap masalah aroma. Masalah? Aroma badan. Ya, aroma. Ini apabila hari Jumat, pada hari Jumat itu karena sering kerja, mungkin berat, keringat, Kerja berat, ya. pada saat masuk waktu Jumatan itu sebaiknya kita berjamaah atau kita memisahkan jadi sholat dulu. Ya. Ya. Ya, jadi pernah di zaman Nabi juga ada para sahabat yang masuk masjid itu dalam keadaan, ya, kalau bahasa kita itu kotor, ya. Kotor, berdebu, kemudian aromanya tidak sedap, itu ada. Ya, maka solusinya kalau antum bisa, kalau emang badan kita itu berkeringat, ya, bau, mungkin ya kalau bisa mandi dulu, ya, kalau bisa. Ya, kalau apalagi kalau paginya belum mandi, misalkan, kan Jumat itu kan disunahkan untuk mandi, ya kan? Apalagi kita mau Jumatan. Apalagi badan kita bau, makanya Nabi dalam hadis itu memerintahkan untuk mandi, ya, kalau mau Jumatan itu. Tapi nggak bisa misalkan, ya, karena kondisi kerja gitu. Ya mungkin sholat tetap, ya, coba dihilangkan dengan pakai parfum atau apa gitu, ya. Intinya jangan sampai kita itu mengganggu tetangga kita kanan kiri, gitu aja. Ya dikondisikan aja lah. Ya, kalau sampai misalkan tidak sholat Jumat, ya kalau sesekali saja mungkin bisa, ya, itu uzur, ya. Karena tadi yang makan bawang itu dilarang. Artinya kalau dia sholat di rumah itu diberi uzur. Nah, begitu juga yang ini, cuma mungkin sesekali saja, karena yang namanya darurat itu ya sesekali. Kalau rutin itu udah bukan darurat lagi, harus dicari solusinya, gitu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, mungkin cukup, ya, sudah jam 8 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum